Pemirsa, 2 dari 4 petani yang tertimbun longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin hingga kini belum ditemukan. Hari ini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dengan mengerahkan anjing pelacak. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 korban yang tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses pencarian diawali dengan pemetaan lokasi menggunakan drone thermal untuk mengetahui cakupan dan luas area longsoran. Selain drone, petugas juga melibatkan anjing pelacak dari Polda Jawa Barat untuk membantu menemukan korban longsor. Pencarian ini fokus pada titik yang telah ditentukan untuk menghindari potensi longsor susulan. Medan yang sulit dan terjal membuat alat berat tidak dapat menjangkau lokasi kejadian. Tim di lapangan hanya mengandalkan peralatan manual seperti cangkul dan linggis untuk menggali material longsor. Operasi SAR hari ini yang pertama, sebelum teman-teman tim SAR gabungan menuju ke lokasi kejadian, kita menerbangkan drone thermal ya untuk memetakan lokasi longsoran. Tujuannya memetakan itu untuk mengambil gambar dari atas seberapa luas lokasi longsorannya. Setelah itu baru teman-teman dari K9 Polda Jabar untuk melakukan asesmen juga. Ada 2 unit satwa atau 2 ekor satwa yang diterjunkan untuk melakukan asesmen awal. Sebelumnya, 4 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai mencangkul di sawah pada Minggu siang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya hilang ditelan longsor. Hingga kini, petugas gabungan masih berupaya mencari 2 korban tersebut. Operasi pencarian ini dilakukan dengan cara manual, lantaran alat berat tidak bisa masuk ke lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Hendak naik pangkat, seorang anggota BRIMOB tewas tertimpa pohon besar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah mobil ringsek tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat mobil melaju di tengah hujan deras. Pohon tiba-tiba roboh menimpa bagian mobil di sisi pengemudi. Pengemudi mobil itu pun dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi mobil rusak parah. Petugas harus menggunakan alat berat dan mobil derek untuk mengangkat batang pohon. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Raja Polah untuk proses identifikasi lebih lanjut. Jatuh menimpa kendaraan. Ternyata ada korbannya satu, pengemudi. Pengemudi ya Pak? Itu sendiri berarti? Sendiri, laki-laki. Pas itu dievakuasi dibawa kemana Pak tadi sama ambulan? Mungkin ke Puskesmas terdekat. Korban diketahui bernama Priyo Budiharto, warga Kota Banjar, Jawa Barat. Informasi yang dihimpun, korban merupakan anggota kepolisian dari Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Saat kejadian, ia tengah dalam perjalanan menuju Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir mengguyur jalur utama di Serang, Banten. Derasnya banjir membuat 2 sepeda motor pengendara hanyut. Motor lagi evakuasi. Warga berupaya menyelamatkan sepeda motor pengendara yang hampir terbawa banjir di Jalan Raya Bojonegara, Pulau Ampel, Serang, Banten. 1 unit sepeda motor berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya diduga terbawa arus dan masuk ke dalam parit. Beruntung pengendaranya berhasil menyelamatkan diri. Jalan ini merupakan akses utama penghubung antar kecamatan dan kawasan industri. Warga menduga banjir berulang terjadi akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang, seperti batu dan lumpur. Meski saluran sudah berkali-kali dikeruk, material kembali menumpuk setiap kali hujan turun. Jadi sudah ada eksiden, tapi seolah-olah tidak ada tindakan daripada instansi yang terkait. Ini sudah ada eksiden, sudah ada kecelakaan. Kemarin juga hanyut nih, roda 2 di sini. Sepanjang tahun 2025, banjir dilaporkan telah berulang kali terjadi di 3 desa di Kecamatan Pulau Ampel. Warga berharap pemerintah segera membuat solusi permanen sebelum ada korban jiwa.
Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama, pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar pada Senin siang. Diduga api muncul akibat korsleting listrik saat ditinggal penghuninya. Parah banget. Kepulan asap dan kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Jadi diduga ada percikan listrik yang tidak diketahui karena saat itu keadaan kosong mungkin, jadi terjadilah timbul api dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Kebayoran Lama dan pihak yang terkait. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Dendam pribadi, seorang pria ditangkap polisi di Polres Kulon Progo, Yogyakarta karena menganiaya temannya sendiri. Pelaku menganiaya korban dengan sebuah tombak dalam kondisi mabuk. Penangkapan pelaku penganiayaan berusia 54 tahun warga Temon Kulon Progo, Yogyakarta oleh polisi tanpa perlawanan. Pelaku menganiaya temannya sendiri, mengakui karena dendam pribadi. Korban mengalami luka robek dan putus uratnya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, pelaku terlibat minuman keras. Pelaku menganiaya korban menggunakan tombak. Mempunyai masalah sebelumnya, ponakannya pernah sebulan sebelumnya berkelahi dengan korban. Datang ke rumahnya, terus langsung ditusuk. Jadi mabuk ya? Mabuk. Jadi kondisinya di depan rumah melakukan penusukannya. Baru satu kali itu? Satu kali ya? Karena apa Pak? Kalau karena mabuk mungkin pernah ada tarutak, jadi nggak tahu nih kepalanya. Nggak bisa berpikir dengan baik waktu itu. Make apa Pak? Iya nggak Pak. Make apa pas menusuk itu? Pakai minuman. Enggak. Tersangka terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 sepeda motor terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. 2 pelaku membobol kunci gembok dan membawa kabur motor. Pencurian 2 motor selisih beberapa waktu. Dua pencuri ini membobol kunci gembok di Jalan Rukun Ciracas, Jakarta Timur saat malam dan terekam CCTV. Para pelaku mengangkat roda depan motor yang di dekat pintu pagar. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan kabur. Setelah memindahkan satu motor, pelaku lainnya masuk ke rumah korban membawa motor metik. 2 motor dicuri beserta helm. Korban yang tinggal menyatu rumahnya dengan kakaknya membuat pelaku bebas mengambil motor. Posisi motor udah dikunci stang, udah dikunci ini, tapi dia caranya dengan menaikkan rodanya, roda motor itu sampai ke depan gerbang sini, lalu di depan gerbang sini dia mulai baru buka kuncinya itu. Oh, berarti kunci cakram itu ya? Bukan kunci cakram, kunci stang aja sih. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dan kini para pelaku sedang diburu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.